Orang banyak bertanya ya BBM apa yang cocok bagi Avanza. Kalau saya sendiri pakainya sangat disarankan untuk tune up minimum 1 tahun sekali supaya ngelitiknya hilang, karena memang Avanza ada problem ngelitik. Dan Avanza saya 27 Desember 2007. Hebat banget ya, dia punya tanggalnya ya, kayak tanggal lahir ya. Gue aja udah lupa belinya tanggal berapa. Hai Travelers, baik lagi dengan saya Dr. Mobil. Di episode kali ini kita akan membahas stabil tentang Avanza. Avanza ini memang mobil sejuta umat, di mana memang mobil ini sudah teruji ketangguhannya, karena saya juga punya Avanza tahun 2009. Saya beli waktu baru lulus kuliah tuh. Harganya saya ingat banget 150 juta waktu itu saya beli, dan hari itu saya cicil dengan gaji saya yang nggak seberapa. Sampai sekarang mobilnya pun masih punya. Kilometernya hari ini 149.000 ya kalau nggak salah, segituan lah ya pokoknya ya, 149.000 kilometer, dan mobil ini masih bisa dihajar sampai 200 km per jam di tol, dan konsumsi BBM di tol itu 1/14. Untuk di luar tol itu paling turun jadi 1/12, 1/11 lah ya kalau lagi macet banget. Cuman mobil ini saya suka karena satu, memang mobil ini mantep banget ya. Kemarin saya udah turunin mesinnya untuk ganti ring pistonnya, kemudian untuk ganti semua seal-sealnya saya ganti. Yang belum saya turunin cuma transmisinya. Nah, transmisi saya udah hampir 150.000 km dan itu masih bagus. Yang saya lakukan hanya sering-sering aja lah ya ganti oli transmisi gitu loh. Nah, mobil ini merupakan mobil riset yang dari dulu waktu awal buka Dokter Mobil saya melakukan riset oli dan segala macam produk di mobil ini. Sehingga mobil ini cukup berjasa ya bagi saya, dan kayaknya sih saya nggak bakal jual deh. Biarin aja di situ, biar saya happy aja pakainya setiap hari gitu kan. Nah, stabil tentang Avanza ini biasanya orang banyak bertanya ya BBM apa yang cocok bagi Avanza. Kalau saya sendiri pakainya Pertalite, kalau mau keluar kota pakainya Pertamax. Kemudian busi apa yang cocok? Saya pakai IK20 kalau nggak salah. Businya itu iridium sehingga dia bisa tahan lama umurnya, dan koilnya otomatis saya ganti koil Avanza yang racing ya kan. Dan kalau oli mobilnya karena umurnya udah agak tua, saya naikin jadi 540. Biasanya pakai 530 aja bisa ini mobil, karena memang tarikannya juga jadi lebih enteng ya kan. Nah, kalau untuk transmisi saya pakai oli ATF sih, karena transmisinya memang jenisnya ATF kan. Oli gardan saya pakai oli gardan biasa, kemudian power steering saya ganti setiap setahun sekali. Minyak rem juga saya ganti setiap setahun sekali supaya nggak ada problem. Nah, makanya kalau misalkan Anda sering pakai bensin yang kurang bagus ya kan, atau bensin di tempat Anda kualitasnya kurang bagus, sangat disarankan untuk tune up minimum 1 tahun sekali supaya ngelitiknya hilang, karena memang Avanza ada problem ngelitik. Dan penggantian oli setiap 10.000 km sekali. Kalau olinya Nine Circle itu bisa pakai 10.000 km, karena ini oli Jerman yang memang kita desain khusus untuk iklim tropis di Indonesia. Langsung ke pertanyaannya, operator kecematan Leles. Oke lah. Avanza 2014 keluhannya lampu cek engine nyala, manual code 73. OCV sensor saya udah ganti tapi tetap berjalan jauh dan berhenti, pas maju lagi nyala lagi lampu engine-nya. Oke, kalau itu harus dibawa ke bengkel yang mengerti cek engine ya. Karena ketika misalkan cek engine-nya sensor itu keluar dan sensornya sudah diganti, apalagi kalau gantinya baru dan start original ya, itu biasanya langsung hilang. Kalau nggak hilang berarti itu bukan sensornya yang rusak. Kemungkinan jalur ke sensor itu yang rusak. Nah, balik lagi, ini Anda bisa kasih saya detail begini, berarti Anda punya alatnya untuk scanner dan Anda bisa ngecek. Nah, cuman problemnya adalah apakah sensor yang Anda beli itu satu original, dua dan memang problemnya di sensor itu, bukan di jalur ke sensor itu. Mr. Lamo, saya baru gabung, saya di Kalimantan Utara punya mobil Avanza G manual 2012. Kalau saya lagi jalan luar kota, kenapa kaca depan sangat berembun? Oke, kaca depan sangat berembun itu biasanya si AC itu, saluran AC untuk yang kedepannya itu bocor. Nah, jadi kemungkinan itu pernah dibongkar dashboardnya masangnya nggak bener, satu bisa jadi, dua pernah kena gajulkan yang cukup parah sehingga sambungan AC-nya itu bisa lepas. Nah, solusinya adalah tetap dashboardnya dibongkar ulang, dan itu sambungan-sambungan AC-nya dicek ulang, dan sebisa mungkin dikasih dodol atau lakban hitam supaya nggak lepas lagi, karena kalau lepas itu kaca depannya akan sering berembun. Herbert Huta Barat mau nanya, Avanza Veloz 2019 kendaraannya di indikator instrumen, indikator bagasi saya mati. Kalau kendalanya memang di indikator instrumen, indikatornya bagasi mati, itu kalau LED-nya yang mati. Apalagi 2019 ya, itu sih setahu saya dia ganti satu panel LED. Cuman harusnya 2019 ini kan masih garansi. Jadi kalau Anda nggak utak-atik untuk ke variasi dan segala macam, kasihkan ke
Toyotanya, biasanya mereka akan gantikan, karena untuk ganti LED di LCD display itu atau di speedometer itu harganya cukup mahal sekali. Jadi itu harus dicek apanya yang rusak. Kalau LED-nya itu sih ganti satu LED itu di speedometer. Gaston, oli yang bagus buat Avanza Veloz 2013 apa ya nama olinya? Oke. Veloz 2013 pakai 530. Oke, kita Nine Circle ada 530 untuk 10.000 km dan ini olinya oli Jerman. Veranda, saya mau tanya Avanza 1300 2016 manual. Kenapa ya pas hidupin AC agak bunyi suara kompresornya? Setelah ditunggu 3 menit suara kompresor AC itu bunyi nyendat-nyendat. Itu masalahnya apa? Oke. Ini kemungkinan dua problem. Satu, dia oli kompresornya udah lama dan nggak pernah diganti sehingga pelumasannya di dalam kurang bagus, makanya kompresornya agak nyendat-nyendat. Dua, magnetic clutch-nya yang sudah mau rusak sehingga dia nggak bisa nge-clack dengan benar. Nah, itu harus dicekin ke bengkel AC terdekat. Kalau ada dokter mobil silahkan cek di dokter mobil karena pengecekan selalu gratis tempat kita. Sigmund, Avanza Veloz 1500 2017. Kenapa saat tidak sengaja ngelepas pedal kopling langsung timbul indikator check engine dan susah hidup? Saat tidak sengaja lepas kaget pedal kopling, oke, itu namanya kurang gas. Semua mobil kopling begitu ya Pak ya. Jadi kopling dan gas itu Anda kalau mau nyetir itu harus yang selaras, karena kalau enggak dia akan ngasih tahu bahwa berat di engine-nya, makanya check engine-nya itu nyala. Cuman padahal ketika Anda hidupin lagi hilang lagi kan. Iya, itu sih kopling sih biasa sih ya. Amin. Saya punya Veloz 2016. Apakah bisa dirubah temperatur air mesin dari model elektronik ke model biasa? Sebab yang saya tahu drive-nya tidak bisa tengok berapa tahap air panas dalam mesin dan radiator. Oke, ini kita bisa pasangin yang namanya water temperature ya. Itu biasanya kita potong tuh selang radiator, kita kasih adaptor. Di adaptor itu kita kasih sensor. Nah, sensor itu kita masukin ke indikator di dalam. Indikator dialnya ada Grady, ada Devi. Nah, itu bisa dua macam. Satu bisa yang analog yang ada jarumnya, satu lagi bisa digital, ada tulisan berapa. Nah, itu penting banget ya, karena kalau misalkan mobil Anda itu udah berumur, saran saya dipasangin itu karena untuk tahu nih berapa suhu running optimal temperature-nya. Karena kalau enggak itu bisa bahaya karena nanti bisa overheat. Terlebih Avanza ya, dia problem di termostat ketika udah berumur. Pastikan termostat itu dalam keadaan sehat. Kalau Anda bongkar, itu diganti sekalian atau dicopot sekalian. Kalau Avanza saya copot termostatnya karena nggak terlalu pengaruh ya bagi saya ya. Ini hanya untuk Avanza yang kita ngomong ya. Beda mobil, beda kasus. Cuman kalau Avanza saya copot termostatnya supaya mengairnya lebih bagus. Sunoto, Avanza saya 27 Desember 2007. Hebat banget ya, dia punya tanggalnya ya, kayak tanggal lahir ya. Gue aja udah lupa belinya tanggal berapa, cuman taunya tahun. Kalau kecepatan tinggi 130 temperatur naik pakai AC. Kalau di bawah 100 km per jam pakai AC temperatur normal. Contoh dari gerbang tol Grogol keluar gerbang tol Cikopo 1 jam. Oke. Kalau temperaturnya naik itu biasanya satu, termostatnya ngebukanya kurang bagus, dua, air radiatornya kurang bagus, tiga, radiatornya yang kurang bagus sendiri, jadi harus diservis. Nah, Avanza saya sih saya nggak pasangin extra fan ya, cuman saya selalu servis radiatornya dan saya ganti coolernya yang bagus. Seharusnya kalau memang misalkan nggak ada problem di pengapian atau di kompresi pengapian yang nggak bocor, itu harusnya Anda servis radiator dan Anda ganti air radiatornya dan termostatnya dicek atau dicabut, itu sih harusnya normal kembali. Rian, Avanza 1300G manual 2014. Transmisinya udah masuk gigi R dan lampu sensor udah ready. Kalau digas nggak bisa mundur, malah diam di tempat. Harus 4 kali ulang pengoperan gigi R agar bisa mundur. Itu namanya synchromess gigi mundur. Nah, itu harus diturunin transmisinya, synchromessnya diganti. Karena ketika ngeklek tuh dia nggak engage namanya. Dunia publik, info Avanza G 2009, RPM 2000-3000, jarum KM top speednya masih di angka 20 lebih. Pada saat perpindahan gigi 1, 2, 3, naiknya lama sekali. Kira-kira kerusakannya di mana? Oke, ini berarti manual. Kalau manual itu berarti di kampas kopling. Ini masuk ke bengkel dan kampas koplingnya dicek dan diganti ya itu ya. Nah, untuk bulan ini kita punya paket vitamin mobil performance khusus Avanza, di mana ketika sudah Anda beresin, dicunap dan segala macam, kalau memang masih kurang nyaman lagi, kita ada paket vitaminnya, yaitu booster untuk di semua chemical yang ada di dalam mobil Anda. Booster ini fungsinya untuk tambah mesin mobilnya tambah mulus, kopling transmisinya juga tambah mulus, itu kalau matic ya. Dan yang paling penting sih ada aditif untuk di oli mesin dan di radiatornya supaya suhu mesinnya itu jauh lebih dingin daripada sebelumnya, bisa turun 3-5 derajat, lumayan itu.
Untuk free general check up dan free fogging di dokter mobil terdekat di tempat Anda itu selalu ada ya. Jadi karena kita masih di masa pandemi, makanya kita memberikan free general check up dan free fogging supaya terbebas dari virus-virus. Nah, untuk cabang paling baru, kita baru buka di Cirebon kemarin. Saya baru pulang juga dari sana kemarin. Jadi di Cirebon antusiasnya cukup bagus. Dan untuk Anda yang punya mobil berdomisili di dekat-dekat daerah Cirebon, yaitu Indramayu, Kuningan, Cirebon, silahkan datang ke dokter mobil Cirebon. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk dokter mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.